Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medikal, berjumpa lagi bersama saya Dr. Gigi Nabila dalam acara podcast oleh Medikal Sumbagut, apalagi kalau bukan Health FM. Apa kabar Sobat Medikal? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat, bugar, semangat, dan juga produktif. Baik, pada episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup menarik dengan judul The Healthy You for the Happy You. Nah, menarik sekali ya. Nah, jadi filosofi di balik dari judul temanya ini adalah di balik tubuh yang sehat harus dibarengi juga dengan kondisi jiwa yang sehat dan juga tenang. Nah, untuk membahas topik tersebut pada hari ini tentu saja saya tidak sendirian karena Medikal Sumbagut telah mengundang seorang bintang tamu yang sudah sangat berpengalaman di bidang entertainment dan tentu saja sangat cantik ya teman-teman Sobat Medikal semuanya. Nah, beliau ini merupakan seorang aktris, model, dan juga bintang film yang aktif di media sosial dan juga sering sharing nih tentang pola hidup sehat dalam kesehariannya. Baik, langsung saja kita sapa bintang tamu kita pada hari ini yaitu Mas Ayu Anastasia. Halo Mbak Mas Ayu. Aku enaknya panggilnya Mbak Ayu aja mungkin ya. Boleh, apa aja. Apa kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah pernah ke Medan sebelumnya? Udah beberapa kali. Sudah beberapa kali ya, luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu karena sudah meluangkan waktunya untuk ikut bersama nih hadir di podcast dari Medikal Sumbagut. Ya Mbak Ayu ya, gimana tadi perjalanannya? Cukup nyamankah? Oh nyaman mah nyaman aja. Nyaman pasti nyaman gitu karena kan bukan pertama kali juga ya gitu kan ke Medan. Gitu. Terus karena sahabat-sahabatku juga ada di sini. Oh iya. Gitu, ya. Berarti udah sering banget kulineran di sekitar Medan ya? Beberapa sih. Beberapa. Apa aja tuh biasanya? Kalau dulu tuh kita suka, udah lama banget sih ini kayak durian. Suka nggak durian? Kalau aku nggak suka durian. Oh, pantesan langsing ya teman-teman, nggak kayak saya. Soalnya saya doyan banget durian. Apa? Ada durian, ada nasi goreng tuh, nasi goreng yang di Jalan Pandu tuh juga sering banget tuh biasanya. Aku tuh suka ini soto sinar pagi. Oh, soto sinar pagi, luar biasa. Itu antriannya memang selalu rame tuh di sana. Oke. Emang beda ya Sobat Medikal kalau aktris tuh. Kalau aku doyannya nasi goreng minyak-minyakan, durian yang berlemak, makanya sama ada tuh nasi padang apa gitu. Nasi padang doyan juga. Oh, nasi kapau Uni Emi. Iya. Oh, doyan juga. Oh, kalau itu kita sama, alhamdulillah. Masih ada harapan saya ya Mbak Ayu ya. Oke, berarti sudah pernah datang ke Medan, sudah cukup sering juga ya. Nah, akhir-akhir ini Mbak Ayu sedang sibuk apa? Kemarin tuh kan baru selesai film ya, terus udah gitu ngurusin pekerjaan lain juga, terus bintang tamu, abis itu ya udah kalau misalkan di rumah sama anak gitu, kadang kerja dari rumah juga. Iya, kebetulan saya follow Instagramnya Mbak Ayu, jadi sering banget tuh ngelihat Mbak Ayu lagi pemotretan. Terus kemarin Desember ada baru keluar film kan ya kalau nggak salah, Desember 2024. Iya, Desember. Terus nanti bulan depan kalau nggak salah ada film baru juga ya Mbak Ayu ya, yang mau tayang ya. Iya, iya. Itu sebenarnya film udah lama banget. Oh gitu. Cuma baru tayang. Oh, luar biasa. Sibuk banget ya berarti jadwalnya. Kayak setiap hari tuh mantengin story-nya. Wah, sebentar sudah di sini, sebentarnya lagi sudah di mana lagi, sudah beda tempat lagi gitu. Iya. Nah, jadi di tengah-tengah kesibukan itu, Mbak Mas Ayu, gimana caranya Mbak Ayu tetap menjaga pola hidup sehat? Karena kan udah pasti waktu tidur sudah terganggu ya dengan padatnya aktivitas tersebut, juga pola makan nggak yang selalu teratur menunya apa aja setiap hari. Nah, itu gimana cara Mbak Ayu untuk menjaga pola hidup sehat tadi? Kalau aku sendiri sih yang pertama, aku pokoknya setiap hari pasti menyiapkan waktu untuk di rumah sih gitu, treadmill itu minimal 15 menit. Setiap hari. Setiap hari ya Mbak Ayu ya. Oke, kalau dari pola makan sendiri apakah ada diet-diet tertentu? Kadang iya, kadang enggak. Cuma kalau misalkan sarapan itu udah pasti buah, buah sama telur. Oke.
nggak relate saya teman-teman. Buah sama telur setiap sarapan, oke. Iya. Kalau saya sih memang biasa pagi itu sudah nasi. Kadang kalau lagi kondisional nih nge-MC nih tiba-tiba ya malamnya IF gitu. Beda sama Mbak Ayu yang sudah konsisten setiap hari ya, pola makannya sudah sangat dijaga. Itu mungkin kunci rahasianya supaya tetap awet muda seperti sekarang ini ya Mbak Ayu ya. Sebenarnya kan kalau kunci awet muda sih pertama dari makanan juga, gaya hidup sehat, terus tidur teratur itu tuh penting banget gitu. Nah, aku yang agak kadang suka miss itu adalah tidur. Karena kan kalau misalkan lagi jadwal syutingnya yang berantakan, mau nggak mau kan jam tidur ikut berantakan. Gitu. Betul. Jadi ketika pas lagi nggak syuting, aku ngebenerin jam tidurnya. Oke, berarti walaupun sudah sempat terganggu, tapi kita coba untuk kembalikan Balikin lagi lagi, pola iya. tidur sehat tadi ya Iya. Mbak Ayu ya, luar biasa. Wah, kalah sibuk soalnya dokter sama aktris pasti beda. Oke, luar biasa sekali Mbak Ayu. Kalau untuk olahraga sendiri nih Mbak Ayu, apakah cukup dengan treadmill di rumah saja kah atau Mbak Ayu punya hobi olahraga yang lain? Kalau hobi olahraga yang lain itu sebenarnya aku masih banyak yang harus belajar gitu karena aku kan emang dari dulu itu olahraganya tuh cuma suka lari, jalan. Iya sama- sempat maraton kalau nggak salah kemarin ya. Iya, yang ini di bulan Oktober ini juga mau maraton wah lagi. luar biasa. Gitu. Emang sukanya lari berarti Mbak Ayu ya? Iya emang dari dulu karena kan dulu tuh sebenarnya awalnya karena mau nurunin berat badan. Kalau kita Oke. mau nurunin berat badan itu kan kita harus burn kalorinya dulu, baru betul, kita bentuk. betul. Gitu. Nah dulu tuh aku biasanya kalau nggak lari, terus aku biasanya Muay Thai. Oh Muay Thai, luar Iya. biasa sekali. Sampai sekarang masih rutin Muay Thai-nya Mbak Ayu? Sekarang nggak? Oke, cuma waktu itu sempat ya. Iya. Oke. Dulu tuh hampir tiap hari pasti. Oh, Kalau sekarang ini cuma ya udah apa yang bisa dilakuin setiap hari, setiap pagi di rumah gitu kan. Ya udah minimal 15 menit itu wajib tiap hari. luar biasa. Berarti memang fokusnya ke burn kalori dulu. Awalnya itu, tapi lama-lama jadi nyaman ya Mbak Ayu Iya. ya. Karena kan sekarang tuh lagi sempet ya ada olahraga yang viral ya di kalangan artis. Iya, Seperti tenis, pedal, golf juga ada beberapa. Nah itu Mbak Ayu sempet nyoba kah? Kalau nyoba sih sempet ya gitu, cuma kan aku dulu mainnya tuh bulu tangkis, jadi agak susah gitu. Jadi iya, emang iya. rencana tuh sama sahabat-sahabatku emang kita lagi mau coaching dulu gitu. Soalnya ternyata kayak teman-temanku yang udah jago, mereka nggak mau. Ah kalau belum jago gue nggak mau ini deh gitu, nggak mau barengan, ada sombong yang udah jago gitu kan. Jadi ya udah deh kita coaching dulu biar nggak malu-maluin juga. Iya, karena memang pedal itu kan dia kayak head to head ya. Kalau misalnya lawannya kurang asik nih, jadi nggak imbang mainnya. Iya. Mungkin ngerasanya seperti itu ya Mbak Ayu ya. Berarti memang hype pedal tuh lagi banyak-banyaknya ya di sana ya Mbak Ayu ya. Lagi banget sih kayak lagi menjamur kayak dulu zamannya sepeda Oh iya benar. gitu kan. Iya Semua iya. orang pasti beli sepeda. Benar Gitu. benar. Tenis, semua orang main tenis gitu. Jadi sekarang pedal semua lagi pedal semua sampai kayak semua lapangan itu tuh full terus. Iya, Full termasuk terus. di Medan juga Mbak Oh, Ayu. gitu? Lapangan pedal semua jadi ladang usaha. Tadinya lapangan golf tuh, masing-masing buka usaha lapangan golf. Sekarang buka lapangan usaha buat pedal. Gitu. Jadi ternyata hype-nya sudah menjamur di mana-mana ya. Iya. Dan harapannya konsisten, gak cuma Iya. ikut-ikutan. Kadang-kadang kan cuma kayak lagi musiman. Mm-mm, Gitu benar, kan. Kayak benar, sepeda kan benar, musiman. benar. Gitu. Kalau sepeda aku dulu nggak pernah ikutan, tapi karena emang sempet dikasih sepeda ya cuma pakai berapa kali, abis itu udah gitu. Sayang sepedanya. Apalagi sempat viral kan Brompton dulu ya Mbak Ayu ya, yang puluhan juta. Luar biasa. Berarti memang fokusnya sekarang lebih ke lari, hobinya lebih ke lari dibandingkan dengan olahraga games yang lagi mau dicobain. Ya Iya. Mbak Ayu ya. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas nih tentang kesehatan fisik, baik itu dari pola makan sehat maupun dari rutin berolahraga. Nah, sesuai dengan tema kita nih, Mbak Ayu, kesehatan itu kan sebenarnya tidak hanya kesehatan jasmani atau kesehatan fisik, tapi juga perlu mempertimbangkan kesehatan jiwa atau kesehatan psikologis.
Nah, dari Mbak Ayu sendiri bagaimana sih di tengah kesibukannya tadi menyempatkan waktu untuk menenangkan batin? Seperti liburan misalnya atau membagi waktu kapan ngambil jadwal off air atau tidak bekerja untuk libur seharian di rumah. Nah, itu caranya Mbak Ayu seperti apa? Kalau kata anak zaman sekarang itu mental health Nah, issue, betul. ya kan? Benar sekali. Yang mungkin kayak kalau di Indonesia kan mungkin itu kan hal yang masih sangat awam, tapi betul. kalau di luar itu udah hal yang Betul, sangat biasa betul. gitu. Kalau buat aku sendiri, buat ngejaga mental health aku, yang pasti aku menghindari kumpulan-kumpulan orang yang bad vibes sih, energinya nggak bagus gitu. Setuju. Atau misalkan orang di sekitar kita yang energinya nggak bagus, kalau bisa kita hindarin gitu, karena mau nggak mau kita pasti akan ke bawah. Betul. Gitu. Setuju. Jadi kalau aku sendiri, aku lebih seneng di kamar. Aku di kamar, di rumah, olahraga, terus misalkan nonton apa segala macam, itu buat udah bikin aku happy. Oke, berarti dengan olahraga tadi pun sudah dapat dua manfaat sekaligus ya. Olahraga buat fisiknya dapat, buat ketenangan mental health tadi juga dapat gitu ya Mbak Ayu ya. Oke, setuju nih. Jadi untuk sobat medikal yang punya teman-teman toksik, jauhin aja. Karena dengan perilaku atau kata-kata dari teman tersebut bisa mempengaruhi mental health kita. Terserap lah ibaratnya seperti itu ya Mbak Ayu ya. Oke, nah kalau tadi kan Mbak Ayu lebih senang untuk di rumah aja. Kalau terkait dengan kondisi psikososialnya nih di tengah kesibukan Mbak Ayu, kapan kira-kira waktu-waktu Mbak Ayu menyempatkan diri untuk keep in touch sama keluarga, liburan bareng anak, mungkin apakah ada jadwal tertentu atau bagaimana? Kalau jadwal tertentu sih nggak ada. Kebetulan rumah mamaku itu kan samping rumahku. Aku bikin connecting, jadi bisa ketemu kapan aja gitu kan. Paling dia tahu kalau misalkan aku nggak di rumah, berarti lagi kerja gitu. Kalau sama anak, ya pasti ketemu satu rumah gitu kan. Kalau liburan sama anak sih belum, karena kan dia juga baru selesai ujian gitu kan, ujian. Rencananya sih pengennya sih nanti pas dia libur kenaikan, kita mau ada rencana gitu, kita udah ngajakin kita kesini yuk berdua gitu. Siap, berarti memang ada bisa melihat jadwal-jadwal tertentu ya Mbak Ayu ya, misalnya jadwal ujian anak, jadwal kerja Mbak Ayunya juga gitu ya. Baru soalnya kan kalau dia kan selalu udah SMA kan gitu, jadi harus benar-benar nggak bisa kayak dulu, udahlah bolos aja gitu benar, kan, benar, bisa kayak gitu kan gitu. Jadi benar-benar kalau misalkan kita mau pergi kemana, tanya dulu nih, ada apa, takut ada ulangan kah atau ada ujian kah, itu yang kita hindari. Iya, berarti menyocokkan waktu tadi ya Mbak Ayu ya. Kalau liburan biasanya kemana Mbak Ayu bareng anak? Enggak, dia sih kalau diajakin ke mall aja udah happy. Yang penting kalau dia yang penting berdua. Quality time berarti anaknya ya, luar biasa. Berarti ini kayaknya Mbak Ayu nih orangnya yang simple, sat-set, yang penting nggak kerja dulu, bisa jalan, aku happy. Ya, jadi nggak yang liburan itu harus mahal gitu, enggak ya Mbak Ayu ya? Ya kadang kalau misalkan ya pengen gitu, cuma kalau misalkan emang waktu gitu benar, kan, waktu terbatas gitu kan, effortnya juga pasti lebih besar. Kalau misalnya let's say kita liburan ke luar negeri, itu pasti effort waktunya jauh lebih besar ya Mbak ini Ayu. aja buat maraton nanti aja udah izinnya udah jauh-jauh hari gitu. Udah jauh-jauh hari gitu kan, karena kan sama sekali ulang tahun anak gitu, ulang tahun anak, jadi emang jadi udah dikondisikan gitu, pokoknya tiap tahun kayaknya kita emang harus pergi bareng nih gitu. Oke. Si kakak juga ikut maraton nantinya? Iya, ikut. Wah, berarti barengan sama mamanya berdua gitu ya, lari maraton barengan atau ramean juga? Kakakku juga kebetulan juga akhirnya ikut, terus ada bapaknya dia juga ikut kan. Jadi aku selalu di part yang 5K yang harus nemenin anak. Jadi nggak bisa naik ke 10K ya berarti? Bisa, karena susah dia kalau disuruh ikutan yang 10K, 5K aja udah. Tapi luar biasa loh, berarti Mbak Mas Ayu ini dan keluarganya memang suka lari gitu ya, yang notabene-nya meluangkan waktu jauh-jauh hari untuk mengikuti event lari tertentu gitu. Sebenarnya
bukan karena apa sih, kalau kakakku emang kebetulan pas aku tahu dia sama mama juga mau berangkat juga gitu kemarin itu. Terus loh kok tanggalnya deketan nih, aku lihat gitu kan. Terus akhirnya kalau kakakku dia emang udah mulai kan, dia ngerasa aduh Tata gendut banget nih, Tata gendut banget. Akhirnya dia yang di Jakarta dulu gitu kan. Makanya pas Oktober nanti dia pengennya ya udah deh nanggung udah di sana sekalian aja lah gitu. Jadilah ramean nanti maratonnya ya, luar biasa. Pengen deh rame-rame sama keluarga. Aduh, kayaknya aku tuh banyak yang nggak bisa relate sama Mbak Ayu. Pantesan aja badannya beda jauh ya, Sobat Medikal. Mbak Ayu suka lari, aku nggak suka lari. Kalau aku kebetulan sukanya olahraga games, yang kayak volley, yang memang head to head gitu aku suka. Tapi kalau untuk yang lari barengan gitu, nah sejauh ini tidak dulu, alhamdulillah. Jadi sangat berbeda dengan Mbak Ayu. Tapi lari sendiri aja, kayak misalkan di sini kan treadmill gitu, itu enak, tapi harus sambil dengerin lagu. Kalau aku awalnya nggak suka lari. Aku sukanya tuh yang bener-bener semua badan tuh gerak gitu. Makanya aku ngambil Muay Thai atau kickboxing gitu kan. Kalau kayak Pilates, yoga, jujur aku kurang suka juga. Kurang suka. Sama. Karena menurutku olahraga yang terlalu perempuan gitu kan. Aku nggak bisa lah gitu. Bukan nggak bisa sih, bisa, cuma nggak terlalu. Nggak terlalu gitu. Minat gitu ya, Mbak Ayu aku lebih suka yang semua badan itu gerak. Aku tuh awalnya juga kayak misalkan treadmill gitu. Kalau nggak, aku lebih suka tuh lari di luar sebenarnya. Oke. Walaupun itu sendiri nggak masalah. Sendiri. Misalkan kayak habis sholat subuh keluar lari, kan udaranya masih enak tuh, masih sejuk gitu kan, nggak panas. Bener. Terus udah gitu sambil dengerin lagu aja. Gitu. Jadi nggak akan fokusnya tuh nggak akan kayak berapa lama lagi ya. Jadi nggak boleh larinya pun nggak boleh ngotot, dibawa santai. Kalau aku gitu sih tips aku ya. Itu waktu itu, ini aku sekalian nanya tipsnya. Waktu itu Mbak Ayu langsung rutin setiap hari kah? Lari rutin sehabis sholat subuh itu rutin setiap hari? Karena memang harus dipaksa, kalau nggak dipaksa nggak akan mulai. Iya benar sih. Aduh, itu sindiran buat saya. Nah, itu dia Sobat Medikal, tips and trick dari Mbak Ayu terkait dengan pola hidup sehat, khususnya tentang olahraga lari. Jadi buat teman-teman Sobat Medikal yang seperti saya belum bersemangat untuk olahraga, yuk kita mulai lari sehabis subuh setiap hari. 15 menit aja cukup ya Mbak Ayu 15 menit atau misalkan 3.000 step lah minimal. Nah, at least gerak setiap harinya. At least ada gerak. Jadi nggak yang melulu ngoyo langsung bangun pagi sarapan kerja gitu doang setiap hari, kan itu atau habis sarapan tidur lagi. Nah itu yang bahaya. Itu yang bikin kesehatan tubuh kita tadi juga tidak baik atau tidak ideal gitu. Nah selain itu nih Mbak Ayu, aku lanjut ya ke topik berikutnya terkait kesehatan psikologis juga. Kalau misalnya nih Mbak Ayu dihadapkan dengan suatu masalah tertentu, masalah apapun, baik itu pekerjaan maupun personal ataupun keluarga, itu gimana cara Mbak Ayu tetap memaintain mental health-nya Mbak Ayu supaya tetap fokus bekerja, tetap profesional, tetap bisa happy, itu seperti apa? Biasanya kalau aku tarik nafas. Kalau kayak inhale, exhale. Iya, kayak gitu kan. Misalkan kita doa, misalkan sambil zikir gitu kan. Sholat. Jadi ya udah, baliknya mau nggak mau kan harus kesana lagi. Kalau misalkan hati nggak enak kan kita harus apa nih hal-hal yang kira-kira bikin kita tuh happy. Iya, kita harus membayangkan hal-hal itu karena kan kayak the law of attraction. Iya kan. Kalau misalkan kita berpikir positif, yang positif juga akan datang sama kita. Jadi kita di saat suasana hati lagi nggak enak, gitu kan, moodnya lagi nggak enak, kita berpikir justru yang kebalikan. Tapi nggak boleh ada tetap gitu dalam hati itu nggak boleh gitu. Tapi bener-bener kayak oh ya ini sebab akibat kenapa ya kayak gini, kenapa ya, itu yang harus kita diterima realize dulu berarti ya. Iya, harus terima dulu, abis itu let go.
terima susah memang, susah loh memang. Tapi ya memang harus seperti dicoba. itu, iya. Karena kalau kita yang langsung dari awal dapat masalah langsung denial itu juga merusak mental health kita juga. Iya, yang kadang kita langsung, makin stres-terusan. betul, Gimana betul, caranya betul. kita cari way out gitu, cari way out. Oh ini gini. Oh ini bisa kali ya. Oh ini bisa kali ya. Kalau aku tipikal yang kayak gitu. Ini. Oh oke, gitu. Aku jadi penasaran sama MBTI-nya Mbak Ayu. Mbak Ayu introvert apa extrovert sih aslinya? Aku aslinya introvert. Oke. Makanya sangat sejalan nih dari yang healingnya mending di kamar aja, itu udah cukup menenangkan diri. Terus kalau ada masalah lebih memilih untuk tenang. Karena ada kan yang tipikal orang harus mencari solusinya saat itu juga nih gitu. Cuma kalau kita kayaknya Mbak Ayu tipe yang menerima dulu, diproses dulu, baru diikhlaskan. Seperti itu ya. Dan prosesnya saya yakin tidak mudah. Nah, butuh jam terbang tinggi itu Sobat Tidak Medika. mudah itu. Luar biasa. Nah, kalau Mbak Ayu sendiri nih misalnya lagi penat sama atau capek atau lagi ada masalah atau lagi ada problem lah. Pernah nggak sih mengalihkannya itu ke makanan? Misalnya jadi Stress craving eater. for sweet. Nah, iya benar. Oh pernah. Oh, pernah. Sering malah gitu. Tapi itu tanpa disadari ya. Kayak nyari sesuatu gitu. Oh gila lapar banget. Aduh pengen ini. Tapi biasanya ngelihat itu orang-orang terdekat. Kalau kita kan ngerasanya kayak yang, ya emang kenapa sih lagi lapar mulu gitu. Oke. Biasanya orang-orang yang tahu kita banget, orang-orang yang paling dekat Udah paham nih. Stress eater ya. Sok kayak, hah? Makan mulu loh. Oh iya kali ya. Pas di kamar diam. Iya juga sih, gitu. Cuma kok tumben lari ya ke makan. Biasanya nggak mau makan gitu. Berarti nggak selalu nyari makanan gitu, enggak ya? Lebih ke yang menenangkan tadi ya Mbak Ayu ya? Iya. Kalau makanan biasanya makanan apa nyarinya Mbak Ayu? Aku Manis-manis random. Oh, nggak spesifik satu makanan favorit tertentu gitu? Oh, oke. Aku random. Syukurnya hanya sesekali ya Mbak Ayu ya? Nggak sesekali juga sih. Kalau cewek kan apalagi ada yang namanya PMS. Nah, betul. Setiap kan? bulan kita lewati. Belum lagi yang namanya PMS, terus misalkan lagi ada pikiran apa, nah itu Sudahlah. gabung tuh. Nah jadi kan itu yang harus gimana caranya? Oke, olahraga, gitu olahraga sambil dengerin lagu, udah mikirin yang happy, yang enak-enak, atau cari sambil buka sosmed yang bikin kita ketawa, dah. Insya Allah sudah berkurang lah itu semua dan balik lagi on track olahraganya, pola makannya jadi balik lagi. Oke, luar biasa sekali Mbak Mas Ayu. Nah, Sobat Medikal, kita sudah sharing nih sama Mbak Ayu terkait pola hidup sehat tadi. Ada beberapa cara unik dari Mbak Ayu mungkin bisa dicoba nih oleh teman-teman Sobat Medikal yang ada di rumah. Saya pengen nyobain yang kebiasaan lari tadi sih. Enak juga tuh, abis subuh kita coba lari setiap hari 15 menit. Tapi kalau untuk makan telur pagi kayaknya nanti dulu deh kalau saya. Sama buah kenyang kok. Telur dan buah. Oke, kita coba. Telur ayam kampung sama buah. Oke, telur ayam kampung ya Mbak Iya, Ayu ya? 2. Siap. Nah tuh bisa dicoba ya teman-teman medikal. Dari segi fisik kita harus rutin olahraga setiap hari paling nggak 15 menit. Yang kedua juga pola makan sehat, bisa dimulai dari sarapan sehat, konsumsi telur dan buah tadi. Lalu juga dari segi spiritual kita juga harus bisa meregulasi emosi kita. Ketika ada masalah, ada waktu untuk inhale, exhale dulu, lalu mencoba menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Luar biasa sekali nih Mbak Mas Ayu. Kayaknya tadi udah dapet timer ya 10 menit lagi. Senang saya sharing sama Mbak Mas Ayu sampai akhirnya udah hampir 30 menit kita sudah ngobrol ya. Nah, sebelum ke penghujung acara nih dari Mbak Mas Ayu, ada nggak tips and trick atau pesan-pesan untuk perwira Pertamina yang di rumah? Boleh disampaikan. Tentang apa nih? Terkait pola hidup sehat, apakah harus seimbang nih, jangan kerja mulu gitu, harus perlu liburan kah atau gimana? Silakan Mbak Mas Ayu. Buat perwira Pertamina, sebenarnya ya balance life itu emang harus ya gitu kan, harus satu buat mengurangi tadi juga kan, buat mengurangi stres supaya kita lebih happy juga.
Cuma kan kerjaan juga tetap harus berjalan. Betul. Jadi gimana caranya bisa diatur waktunya itu ya, work life is a balanced life. Betul. Sebenarnya tentang waktu aja sih, waktu yang harus dibalance. Betul. Berarti dalam waktu 24 jam itu harus dapat nih, worknya dapat, life-nya dapat juga. Sebenarnya itu udah kita gembor-gemborin nih di Pertamina melalui tagline-nya Medical Sumbagut. Itu ada Sebu Sepro, sehat, bugar, semangat, produktif. Nah, jadi ada kata sehat di awalnya. Jadi kami menuntut dan mengajak sobat medikal untuk tetap hidup sehat. Gimana caranya? Setelah sehat tadi, produktifnya kita juga dapat. Gitu, sejalan dengan prinsipnya Mbak Ayu tadi. Iya benar, karena kalau misalkan kita kerja terus semuanya nggak balance, kita kerja terus ujungnya sakit nggak enak, malah jadi nggak bisa kerja kan. Iya betul gitu. sekali. Jadi ya itu, perusahaan juga yang terhambat jadinya. Betul sekali. Nah, saking senangnya nih kita sudah ngobrol sama Mbak Mas Ayu, kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum saya tutup acara ini, kita boleh ya tagline Sebu Sepro barengan dulu? Boleh. Kita ajarin, yuk mbak-mbak yang di depan, kita belajar bersama ya. Kalau aku sebutkan Sebu Sepro, nanti ada gerakannya. Sehat, bugar, semangat, produktif. Yuk kita coba sekali lagi ya Mbak Ayu ya. Sebu Sepro, sehat, bugar, semangat, produktif. Oke, terima kasih kepada Mbak Mas Ayu yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga next time kita bisa bertemu lagi ya dalam event-event Medical Sumbagut lainnya. Amin. Dan tetap sehat, tetap bahagia. Harus. Siap. Terima kasih juga untuk Sobat Medikal yang sudah bergabung dalam acara podcast Medikal Health FM pada hari ini. Semoga teman-teman Sobat Medikal semuanya bisa menyerap informasi yang kita sharing hari ini dengan Mbak Mas Ayu Anastasia. Dan semoga teman-teman semua bisa selalu sehat, bugar, semangat, dan produktif. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.